Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah wa syukurillah, kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala masih diberi kesempatan untuk menambah kebajikan insya Allah mengisi sisa-sisa hidup kita. Ini sisa hidup, sesuatu yang sudah dijalankan terus ke depan, itu berarti sisa daripada yang sudah kita jalani. Dan alhamdulillah hari ini Allah masih memberi kesempatan untuk kita berkumpul-kumpul bersama, di mana berkumpulnya kita ini bukan merupakan suatu hal yang biasa-biasa saja, amat luar biasa, walaupun kelihatannya, nampaknya sangat sederhana, sangat simpel, dan sepertinya sangat ringan, kurang isinya. Seperti kelihatannya sepertinya biasa-biasa saja. Itu dalam pola pandang manusia biasa, biasa-biasa saja. Padahal Masya Allah luar biasa. Kalau saya ingat ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Pada suatu ketika sahabat bertanya, "Ya Rasul, ada dua orang, satu abidun, ahli ibadah, tekun sekali, ibadahnya luar biasa. Yang kedua alimun, orangnya ahli ilmu. Yang mana nih ya Rasul?" Maka Rasulullah menjawab, "Al-alimu, orang alim itu kafadli ala adnakum, tak ubahnya dengan keutamaanku ala adnakum, ketimbang daripada orang yang paling rendah di antara kamu." Masya Allah, itu pentingnya ilmu. Jadi karena orang berilmu itu, orang alim, orang yang ahli ilmu itu diumpamakan dengan Rasulullah yang sangat utama, sementara orang yang hanya abid tapi tidak punya ilmu, ala adnakum, tak ubahnya dengan orang yang paling rendah derajatnya ketimbang daripada para sahabat. Luar biasa. Kenapa luar biasa? Kita oleh Allah diberi kewajiban dan tugas untuk ngopenin anak-anak yang masih belum punya ilmu agar menjadi orang yang pas, terus keutamaannya diumpamakan, kata Rasul tadi, kafadli, itu hasil daripada tugas dan kewajiban kita sehari-hari yang mondar-mandir ke lembaga kita.
Kalau tadi yang alimun itu orangnya sendiri. Kalau kita membina, membentuk anak yang tidak apa-apa agar supaya menjadi orang yang kafal berilmu, ini merupakan sebuah tugas dan kewajiban yang sangat-sangat besar dan sangat kita syukuri. Mudah-mudahan, Masya Allah, luar biasa. Tahunya kapan? Insya Allah kita ketemu di akhirat nanti. Kalau kita sama-sama sering ketemu ke Al-Fatah setiap harinya, mudah-mudahan kita ketemu di surga salaman pada tak ingat lambawan Al-Fatah. Daripada hasil apa yang kita lakukan setiap waktu. Ini merupakan sebuah apa namanya di hati saya ini. Syukur kepada Allah yang sebesar-besarnya. Setiap hari kita ke madrasah, setiap hari kita, karena kita mu'allakun bil madrasah, hati kita mu'allakun bil salamir, hati kita mu'allakun biha ula'il mujahidina fi sabilillah. Hati kita tertaut kepada mereka-mereka yang menjadi orang disebutkan oleh Rasulullah SAW, orang-orang jadimu adalah al-mujahiduna fi sabilillah. Itulah tautan hati kita sebenarnya. Sebab dari situlah maka sangat besar orang yang ngajari kebaikan, mendidik orang-orang supaya menjadi orang baik. Dalam hadis Rasulullah juga, Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya. Allah, para malaikat. Kita tahu banyaknya malaikat. Malaikat itu memenuhi seisi alam raya. Bumi penuh dengan para malaikat. Langit penuh dengan para malaikat, mulai dari kursi, aras, semuanya di sana itu. Bahkan sabda Rasulullah disebutkan dalam kitab Ar-Rimah, di Hizb Ar-Rimah. Kita berjalan di atas bumi ini, pasti kita menginjak-injak, nendang-nendang malaikat, di mana malaikat sedang sujud. Ada sedang sujud, ada sedang ruku, ada sedang apa, ada sedang bertasbih, ada sedang duduk. Karena ini penuh dengan malaikat semuanya. Sebab itulah maka kalau orang-orang yang dekat kepada Allah, kasih Allah, untuk ajil dan benseramban atas bumi ini, mempunyai mata istighfar mengusul ke Allah, pernah disalahkan malai, mohon kita. Mohon kita ya tahu sendirilah, itulah kita ini tidak tahu apa ada malaikat sebenarnya di mata itu kelihatannya nggak ada apa-apa, jalan saja. Ini kita, karena kita apa? Kita memandang yang ada di dunia ini di ainul basar. Ini ainul basar, pandangan matanya kita. Kalau beliau itu yang dekat kepada Allah di ainil basir, mata hati. Ini ainul basar, yang di sini mata hati. Ini yang bisa tahu kepada apa-apa. Kalau kata orang, tak usah kepi bencong. Sebelum kepi kalau tahu sendiri. Kata Sidna Ali. Takallam kalimatan arifkah, bicara kamu satu kata saja. Arif, aku kenal kamu, bukan aku tahu. Arif kenal dengan tahu berbeda. Aku tahu siapa kamu, apa isi hatimu, bagaimana pikiranmu. Satu kata saja, itu berbeda. Takallam kalimatan, satu kata saja. Arifkah, aku kenal siapa kamu. Itu ainul basir, itu dari Allah ini. Ini penting dimiliki oleh semua asatidz dan ustadzat.
Ini penting dimiliki oleh semua asatidz dan ustadzat untuk mengenal siapa si murid ini, gimana hatinya murid ini, bagus apa enggak, kejiwaannya gimana. Di situ itulah yang harus diperdalam dalam dunia, dalam ilmu tarbiyah wa ta'lim. Selaku pendidik bukan hanya sekelas langsung beri pelajaran bukan, itu hanya untuk ini otak. Kita mendidik, kita
memberi pelajaran, kita ngopeni kepada anak-anak kita ini yang mulai dari tingkat TK yang masih belum tahu apa-apa. Kita beri ilmu kepada mereka, kita didik mereka supaya menjadi orang jujur, menjadi orang takwa, orang baik, terus sampai ke MT. Jadi pendidikannya yang sangat kita perhatikan. Terus naik ke sanawiyahnya, naik ke SMA-nya. Kita bina dan bina mereka. Kemudian setelah itu mereka menjadi orang yang alim, bukan menjadi orang ilmuwan. Alim dengan ilmuwan dalam Islam berbeda. Orang alim itu al-ulama. Ilmuwan itu zu ilmu atau ulama. Ulama bisa mempunyai dua arti, ulama dan ilmuwan. Zu ilmin itu mempunyai arti ilmuwan. Zu punya ilmin. Tanwinnya di sana dalam macam-macam tanwin disebut namanya tanwin litta'lim, tanwin littaksir. Sebenarnya antaru malin, kamu punya harta, bukan harta sedikit. Kalau malin dan tanwinnya punya harta banyak, artinya kamu hartawan. Golongan beher kata orangnya, kalau kata teman-teman waktu di Lombok. Tanwinnya di sana ditaksir anta zu ilmi, lebih anta ilmun, bukan anta alimun. Itu udah banyak. Anta ilmun, kamu ilmu berjalan. Jadi gunanya masdar itu dalam ilmu nahwu bisa lil mubalaghah. Bagaimana nanti kita membina anak-anak kita bukan hanya sekedar ilmuwan, tapi alim. Alim itu penuh dengan takwa, banyak ilmunya, orangnya takwa. Sebab disitulah Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Allah tidak berfirman innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Ada alnya, jauh arti, bedanya jauh. Sebenarnya hadza masjid, ini sebuah masjid. Hadzal masjid, ini masjid, lain lagi nadanya. Hadzal masjid, ini sebuah masjid. Hadzal masjid, ini masjid. Selain makilah masjid banyak itu kan kok rongkok. Itu bedanya al. Dari macam-macam al. Jadi kalau nahwu itu al garis besarnya dibagi dua. Besarnya. Nanti dalam yang satu-satunya itu dibagi-bagi juga. Itu cara kita untuk memahami yang sebenarnya isi Al-Quran, memahami yang sebenarnya isi Al-Hadis sebagai dasar daripada hukum. Disitulah salah satu di antaranya. Itulah yang sudah dikuasai ulama mereka. Tidak sembarangan beliau mendapat itu gelar mujtahid mutlak, karena semua bidang dan disiplin ilmu sudah beliau kuasai. Makanya kita harus hati-hati terhadap dia. Jadi harapan kita dengan hati yang bersih, dengan ikhlas, tetap keikhlasan kita jaga. Utamakan anak-anak kita itu semuanya mendapat ilmu yang barokah. Satu, dengan keikhlasan kita
Yang kedua, dengan menjaga dan mendidik hati anak-anak kita supaya barokahnya tidak hilang. Ada beberapa hal yang bisa menutupi barokah untuk anak-anak. Mungkin kapan-kapan Abah akan sampaikan. Ada orang sama sekali tidak akan mendapatkan barokah bagaimanapun gara-gara melakukan 4 hal. Insya Allah 4 hal ini kapan-kapan akan tidak akan mendapat barokah bagaimanapun, tidak akan mendapat. Ini sudah berjalan dalam hal ini mulai zaman Nabi Adam dan masyarakat Nabi secara dalam. Kenapa dia itu tidak mengakui bahwa si dia itu Rasul, si dia itu Nabi? Apa sebabnya? Ada beberapa sebab di sana sehingga kaum itu nantinya ingkar dan tidak akan mendapat barokah dan tidak akan mendapat iman. Disitulah ini yang perlu kita jaga untuk anak-anak kita. Takut anak kita sampai terjerumus di situ. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan lewat dari istighosa, doa-doa kita semuanya, kita oleh Allah akan diberi kekuatan yang kuat. Karena beban ini bukan beban apa, berat dan berat, bukan main berat seperti ini, tugas mulia. Disitulah maka kita insya Allah mendapat pangkat yang sangat tinggi dan sangat tinggi menurut Rasulullah SAW. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya, sebagaimana tadi sebutkan, banyaknya malaikat di langit dan bumi, ditambah lagi wa ahlas samawati wal ardi, penduduk langit yang 7 dan bumi itu pun hatal huti filma, sampai ikan-ikan laut pun di dalam laut, termasuk juga ikan sungai, semuanya. Wanamlati fi juriha, semut-semut pun yang sebanyak itu di dalam lubangnya. La yusalluna ala muallimil khair, semuanya itu bersalawat untuk orang yang ngajari kebaikan. Tanpa rasa kita dapat salawat dari malaikat, salawat dari Allah yang tidak ada tarannya. Salawat Allah ini gak ada artinya dibanding pada salawat Allah untuk kita daripada yang lainnya. Innallaha wa malaikatahu ahlas samawat wal ardi al-hut al-hitan, ikan-ikan laut yang ada di lautan dan sungai-sungai, an-namlah, sebanyak semut di dunia ini bersalawat kepada muallimil khair, muallimina al khair, al muallimina al khair, orang-orang yang ngajari kebaikan, yang anak-anak kecil-kecil diajari, dididik sehingga menjadi baik. Maksud muallim ilmu di sini ilmu yang tadi itu, ilmu yang penuh barokah sehingga menjadi al-ulama. Bukan sekedar menjadi ilmuwan pintar itu, tapi hatinya, imannya iblis, bahkan na'udzubillah tidak ada. Maka seperti yang sering saya katakan, hidup ini hanya satu kali, maka hiduplah yang berarti.
sekarang hari Ahad, besok hari Senin. Ahad sekarang, hiduplah di hari Ahad ini dengan Ahad yang berarti. Jangan Ahad sekarang hilang sampai besok, Ahad sekarang kita nggak ada artinya, rugi kita karena Ahad sekarang tidak akan kembali lagi besok atau lusa. Maka biasanya kalau Syekh Ahmad Sahal itu gontor itu, sering kali mengingatkan kepada kita begitulah. Sebesar keinsafanmu, sebesar itu pula lah keuntunganmu. Kita insaf dalam hari ini untuk mengisi hari Ahad dengan isi yang penuh faedah manfaat untuk kita dan untuk orang lain, maka itu merupakan sebuah keberhasilan bagi kita untuk hidup di hari Ahad, hari sekarang ini. Hadis tidak lain yang kita andalkan, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sabda Rasulullah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, dawaun, obat, min tis'atin wa tis'ina da'an, dari macam 99 penyakit. Aisyah, paling mudahnya penyakit yang diobati, alham, susah karena sebuah cita-cita dan harapan yang belum dicapai. Pingin itu hamun. Diprogramkan masih belum, di mata saya tadi mana, itu hamun yang belum tercapai. Itu namanya susah, hamun istilahnya dalam bahasa. Berbeda dengan gamun susah kelabu, kayak kemana susah, mau kayak itu gamun. Ini termasuk juga huznun, sama juga dengan lemas. Itu bedanya. Jadi yang paling mudah diobati dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim adalah kesusahan kita di mana sebuah cita-cita itu belum tercapai. Hamun dari kata himmatun, cita-cita tinggi, himmatun. Kalau istilahnya Kiai kasih dulu, gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di atas langit. Tapi jangan lupa, berdoalah kepada yang punya bintang di atas langit. Itu jadi. Jangan lupa, berdoalah, minta kepada yang punya bintang di atas langit. Jadi kita maksud ini yang perlu diajari sama anak-anak kita ini. Buatlah anak kita itu cita-citanya ke depan gitu, yang besar. Jadi begitu tamat bulan yang fakta, cita-citanya anak kecil, aduh. Jangan sampai umat Islam ini, utamanya generasi muda yang kita didik ini, mereka kecil hati. Kalau umat Islam kecil hati, ketinggalan zaman. Buatlah anak-anak kita itu punya cita-cita yang besar. Jadi kadang-kadang, kamu setelah tamat nanti di tengah masyarakat mau jadi apa? Presiden. Tapi presiden kecil walame. Jadi paten itu jalannya. Jadi sudah ada di sana. Kalau anak kita sudah seperti itu, insya Allah anaknya akan lebih tinggi lagi. Terus Bapak, insya Allah. Itu untuk membuat motivasi kepada anak-anak kita untuk masa-masa mendatang.
Itu termasuk orang ini anaknya itu jalan sepertinya tidak punya bayangan kegiatan. Buatlah anak-anak jangan sampai minder gara-gara orang tuanya miskin. Buatlah anak-anak tidak menjadi minder karena gara-gara lingkungannya kurang mendukung. Walaupun keluarga miskin, kalau kita beri modal yang kuat, insya Allah ini sudah banyak kejadian mulai dulu ini sudah terjadi ini sudah. Jadi begitu tamat di sini langsung lanjutkan keluar sampai di luar cari privat mereka, karena sudah punya modal. Ngajari Quran. Di rumahnya pegawai-pegawai yang besar-besar di sana sambil paginya kuliah, malamnya privat. Cukup untuk biaya pendidikan tanpa mengharapkan kepada orang yang berangkat. Karena sudah punya modal dia itu ke sana. Dan repot bagi kita. Mereka tidak punya modalnya tak dari inilah. Berilah mereka modal untuk mereka bisa mandiri ke sana. Dan banyak sudah alhamdulillah. Alumni kita sudah ada seperti itu, banyak seperti itu. Jadi mereka percaya diri dengan apa yang mereka miliki, maka mereka bisa maju ke depan. Ini yang paling penting bagi kita. Ya, semuanya tidak lepas daripada doa kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita oleh Allah diberi kekuatan untuk membimbing mereka. Kita jadikan mereka orang-orang yang paling bermanfaat di tengah masyarakat mereka untuk Islam wal muslimin wal ummah. Islam, orang Islam wal ummah. Ummah ini umum, umat manusia. Sudah jadi manfaat kepada mereka, semuanya bermanfaat kepada mereka. Insya Allah pahala kita oleh Allah nanti akan ditambah sesuai dengan apa yang kita usahakan waktu sekarang, dan hasil daripada anak-anak kita yang sampai ila yaumil qiyamah mereka baik-baik terus ngalir kepada kita. Kita ribuan tahun bangunnya di alam barzakh, tapi kita tetap mendapat kiriman pahala-pahala mereka semuanya, walaupun sudah ribuan tahun ada dalam bangsa. Itulah harapan dan doa kita. Otomatis mari semuanya mohon kepada Allah, kita mudah-mudahan diberi kekuatan, karena hanya kekuatan dari Allah jualah itu yang kita andalkan, pertolongan dari Allah lah yang kita andalkan. Billahi bismillah isti'anah, pertolongan, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Macam-macam bab faidahnya, macam-macam banyak, antara lain tulisan huruf bab harfu jar, itulah ilmu nanti. Mudah-mudahan apapun yang kita usahakan ini semuanya oleh Allah diwujudkan menjadi hakikat kenyataan, sehingga anak-anak kita semuanya banyak melakukan sumbangsih untuk Islam, untuk muslimin, dan untuk umat manusia semuanya. Mohon maaf, ini saya lupa tempoh hari ada undangan di Nurul Latif. Di Eropa ada ahad terakhir setiap bulan jam 11 katanya. Jadi mungkin dari saya sekedarnya ini saja dulu, sedikit, tapi mudah-mudahan tidak kalah barokah dan manfaatnya banyak. Ini jadi kalau istilahnya mahfuzat dulu, itu mahfuzat di kantor saya tak capok dah. Mahfuzat pada waktu saya ngajar jalan, soalnya saya di kelas 1 itu hanya di kantor, di kelas 1 hanya beberapa.
ada 3 minggu, jadi langsung pindah lah. Khairul kalami maqalla wa gitu ya. Jadi sebaik-baik pembicaraan sedikit tapi telah bisa memberi petunjuk bimbingan. Maqalla wa kafa khairum mimma katsara wa Allah. Itu hadis Rasulullah itu. Maqalla wa kafa sedikit tapi kafa bisa mencukupi. Khairum mimma katsara lebih baik daripada yang banyak. Wa alha membuat banyak lupa. Alha itu mutakatsir alha. Jadi mudah-mudahan sedikit besar manfaatnya dan barokahnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi nanti kalau saya mungkin berangkat lebih duluan, dipersilakan musyawarah bersama mumpung masih kumpul ya, entah musyawarah secara urusan untuk semuanya baik kita TK sampai SMA atau masing-masing yang SMA ada musyawarah sama-sama SMA, MTS juga, atau SMA dengan MTS atau SMP dengan TK atau yang mana saja sudah, bagaimana nanti itu bisa dimusyawarahkan bersama. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.